Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini, kami akan membahas secara detail tentang bagaimana cara yang benar mengolah tanah padat agar menjadi subur dan gembur, khususnya untuk persiapan tanaman jenis seledri, dan juga bisa kalian gunakan untuk menanam tanaman lainnya. Seperti yang teman-teman bisa lihat, beginilah kondisi tanah di tempat kami. Berpasir, kemudian mudah padat. Namun, kami berhasil mengolahnya dan seledri yang kami tanam tumbuh dengan subur. Tanaman seledri ini dikenal di kalangan pakar petani menyebutnya dengan tanaman Apium graveolens. Memang rada rewel pemeliharaannya, jadi memerlukan perlakuan khusus pada saat mengolah tanah. Kalau di kalangan petani kelas menengah ke bawah, yang biasanya mengandalkan fasilitas ala kadarnya, memang tidak bisa mengatur kesuburan dan kegemburan tanah sesuai yang diinginkan, sehingga terkadang menjumpai kegagalan saat panen. Biasanya, bagi para petani kelas menengah atas, mereka menggunakan alat deteksi kesuburan tanah, seperti soil analyzer, untuk mendapatkan tingkat kesuburan tanah yang diinginkan. Namun, di sini kami akan berbagi ilmu mengolah tanah, hasil lika-liku yang kami jumpai sekitar kurang lebih 3 tahunan, untuk mendapatkan unsur hara yang bagus, tanpa harus menggunakan bantuan alat deteksi kesuburan tanah. Dan tentunya, tanah olahan yang padat sekalipun, seperti tanah sawah berpasir, seperti yang kami olah ini, akan berubah menjadi gembur, yang pastinya mengandung banyak unsur hara yang kompleks di dalamnya. Dari hasil tanam jenis seledri yang kami jumpai, dengan cara mengolah tanah yang kami gunakan ini, bisa mencapai ketinggian sekitar 40 cm bahkan lebih. Selanjutnya, kita akan mulai proses pengolahan tanah. Perlakuan pertama, manfaatkan rumput sebagai bahan dasar perkembangan mikroorganisme. Caranya, bersihkan di setiap sisi bedengan dari berbagai macam rumput atau gulma yang tumbuh, dan pastikan semua akar sudah terpisah dari dasar tanah, baik di atas bedengan, kiri, dan kanannya. Lalu, tumpuk semua rumput di atas bedengan. Bisa teman-teman lihat, seperti inilah hasilnya. Yang kedua, beri atap di atas bedengan. Pemberian atap ini bertujuan untuk menjaga kelembapan tanah, agar bakteri yang akan kita kembangkan bisa berkembang biak dengan cepat. Kali ini kami menggunakan rumput ilalang dari alam, karena terbukti mampu menstabilkan kelembapan tanah. Sebagai alternatif bahan atap lainnya, kalian juga bisa menggunakan plastik jenis ultraviolet. Hanya saja membutuhkan budget yang tinggi. Alasan kami menggunakan atap rumput ilalang adalah, yang pertama, di daerah kami ini, saat musim penghujan, curah hujan itu sangat tinggi, dan bisa dikatakan hampir setiap hari hujan, dan itu berpengaruh terhadap tanah yang kami olah. Tanah menjadi sangat padat. Yang kedua, saat tidak musim penghujan, daerah kami ini merupakan daerah yang sangat panas, yang apabila tidak diberi atap, maka tanah akan sangat mudah mengering. Lanjut pada bedengan yang sudah kita bersihkan dan kita tumpuk rumput di atasnya tadi. Seperti yang teman-teman bisa lihat, di sini bedengan penuh dengan tumpukan berbagai jenis rumput. Biarkan segala rumput di atasnya, tidak memperdulikan jenis rumput apapun, seperti teki, ilalang, dan semacamnya, yang konon susah untuk dibasmi. Di sini akan kami pandu juga cara mengatasi berbagai gulma agar menjadi mati dan hancur. Untuk membantu proses pembasmian gulma, cacah rumput yang sudah kita tumpuk di atas bedengan tadi, dan jangan lupa
Cangkul juga bagian bedengan yang masih padat. Berikut ini adalah hasilnya. Selanjutnya, penghancur gulma yang kami gunakan adalah dekomposer seperti EM4 atau BK. Saya sarankan BK karena lebih bagus sebab kadar kekentalannya lebih pekat, harga pun lebih mahal. Fungsi EM4 atau BK ini untuk mengaktifkan bakteri pelarut, meningkatkan kandungan humus tanah sehingga mampu memfermentasikan bahan organik menjadi asam amino, sehingga rumput atau gulma yang sudah kita tumpuk di atas bedengan tadi berubah menjadi pupuk organik. Biarkan selama 1-2 minggu. Setelah 1-2 minggu, selanjutnya beri tambahan dolomit dan pupuk dasar seperti kotoran ayam maupun sapi. Aduk di bedengan sehingga menyatu padu. Semakin banyak pupuk dasar, semakin bagus. Teman-teman bisa lihat, beginilah prosesnya. Beginilah hasil tanah yang sudah kita aduk dengan dolomit dan pupuk dasar tadi. Biarkan lagi selama 7 hari. Bisa teman-teman lihat hasilnya nanti. Tanah sudah berubah jadi gembur dan tentunya di dalamnya mengandung mikroorganisme unggul yang secara alamiah mampu menyuburkan tanah dengan sendirinya. Begitulah cara kami mengolah tanah untuk menanam seledri, agar seledri bisa tumbuh dengan subur dan sehat. Apabila dari kalian yang ingin bertanya atau sharing tentang pengalaman kalian dalam mengolah tanah, silakan tulis di kolom komentar ya.